Dalam setiap zaman, selalu ada mereka yang berdiri lebih dulu, membuka jalan dalam kegelapan, menanam benih yang tak langsung tumbuh, dan menggenggam harapan meski belum tentu sempat menikmatinya. Mereka disebut perintis. Dan di belakang mereka, akan selalu lahir generasi berikutnya, yang menerima warisan, baik berupa ilmu, amal, nilai, bahkan luka. Mereka disebut pewaris. Lalu, pertanyaan besar bagi jiwa-jiwa yang beriman adalah, di manakah posisi kamu? Apakah kamu sedang membuka jalan? Atau hanya menunggu hasil dari jerih payah orang lain? Perintis adalah mereka yang memulai sesuatu yang belum tentu selesai oleh tangannya sendiri. Ia tidak hidup untuk hasil, tapi untuk kebenaran. Perintis adalah orang-orang yang berani, bukan karena tahu akan berhasil, tapi karena tahu, jika tak dimulai, semua akan hilang. Mereka sering tidak dikenal. Namanya tidak ada di buku sejarah, tapi langit mengenalnya, dan bumi bersaksi atas tapak kakinya. Mari kita mulai dari puncak keteladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintis jalan keselamatan yang membuka hati manusia dari kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Beliau dihina, diludahi, diasingkan, bahkan diburu oleh kaumnya sendiri. Tapi tak pernah berhenti, karena beliau tahu, yang dibangun bukan untuk dirinya, tapi untuk umat setelahnya. Beliau menanam benih yang buahnya baru dipetik oleh para sahabat. Dan sampai hari ini, kamu adalah pewaris dari warisan beliau. Jangan kira menjadi pewaris itu ringan. Karena menjadi pewaris bukan sekadar menerima, tapi menjaga dan melanjutkan. Warisan dalam Islam bukan hanya harta. Yang lebih utama adalah warisan ilmu, warisan nilai, warisan semangat, dan warisan perjuangan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu begitu ditinggal Rasulullah, langsung menggigil. Bukan karena kehilangan sosok Nabi, tapi karena menyadari, sekarang, akulah yang mewarisi beban besar ini. Hari ini, banyak dari kita hidup dalam kemudahan. Tinggal menekan tombol. Ilmu datang. Tinggal duduk di masjid ber-AC. Ilmu disampaikan. Tinggal donasi lewat ponsel. Kebaikan tercatat. Tapi pernahkah kamu bertanya, siapa yang mengorbankan waktu, darah, harta, dan jiwanya agar semua ini ada? Jangan sampai kita menjadi pewaris yang lupa siapa perintisnya. Jangan sampai kita menjadi generasi yang menikmati tanpa pernah melanjutkan. Karena pewaris yang lupa adalah awal dari runtuhnya warisan itu sendiri. Hari ini, ada dua pilihan bagi kamu. Menjadi perintis, atau menjadi pewaris yang amanah. Dan pilihan ini tak selalu dibedakan oleh usia. Bisa jadi, anak muda hari ini sedang membuka jalan baru yang belum pernah disentuh generasi sebelumnya. Dan bisa jadi, orang tua hari ini justru sedang menerima warisan nilai dari para ulama terdahulu, yang harus dijaga sampai ajal menjemput. Maka bertanyalah, apa yang akan kamu tinggalkan setelah kematian? Sebab, semua yang kita bangun hari ini, akan jadi warisan. Baik warisan yang memberatkan, atau warisan yang menyelamatkan. Jika kamu hidup di zaman Rasulullah, dan melihat sendiri bagaimana beliau bersujud dalam malam-malam panjangnya, bagaimana beliau mengusap luka-luka sahabatnya, bagaimana beliau berdiri sendirian di padang Makkah melawan berhala, sistem, dan kemapanan, mungkin kamu akan menangis sambil berucap, apa yang bisa kulakukan untuk mengganti lelahmu, wahai Rasulullah? Tapi kini, yang bisa kamu lakukan adalah menjaga dan meneruskan apa yang beliau tinggalkan. Bukan sebatas mengenang perjuangan, tapi menyambung perjuangan itu. Dalam sebuah hadis yang sangat agung, Rasulullah bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang sangat besar. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Perhatikan, yang diwariskan bukan istana, bukan kekuasaan, bukan kekayaan, tapi ilmu. Dan ilmu dalam Islam bukan sekadar informasi atau data, tapi petunjuk hidup. Ilmu yang menerangi hati, menggerakkan amal,
dan membawa manusia dari kebodohan menuju makna. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak mewarisi rumah atau kekayaan dari Rasulullah, tapi beliau adalah pewaris hadis terbanyak. Karena beliau sadar, yang ditinggalkan Rasulullah bukan benda, tapi risalah. Imam Bukhari bukan keturunan biologis Nabi, tapi beliau adalah pewaris pengetahuan Nabi. Warisan itu dijaga, dirangkum dalam Sahih Bukhari, dan hingga hari ini menjadi sumber rujukan setiap umat Islam. Bayangkan, mereka tidak mendapatkan uang, tapi mendapatkan jejak. Dan jejak itu lebih abadi dari semua kekuasaan. Harta bisa habis, kekuasaan bisa runtuh, nama bisa dilupakan, tapi ilmu yang bermanfaat akan terus hidup. Bahkan saat tubuh kamu telah lama menjadi tanah. Bayangkan seseorang yang mengajarkan satu ayat kepada orang lain, dan orang itu mengajarkannya ke orang lain, hingga terus menyambung sampai entah generasi keberapa. Sementara orang pertama yang mengajarkannya sudah wafat 1000 tahun lalu, tapi amalnya masih mengalir. Inilah yang dimaksud dengan warisan sejati. Bukan apa yang ditinggalkan, tapi apa yang terus hidup setelah kamu tiada. Namun sejarah juga mencatat, ada masa-masa ketika warisan ini mulai diabaikan. Ketika ilmu hanya dijadikan status, bukan cahaya. Ketika para pewaris lebih sibuk mencari pengaruh daripada menjaga kebenaran. Ketika ilmu agama hanya jadi dekorasi, bukan jalan untuk takut kepada Allah. Disitulah warisan itu mulai pudar. Bukan karena perintisnya gagal, tapi karena pewarisnya tidak sadar beban yang mereka pikul. Wahai jiwa, kalau kamu hari ini mengaku mencintai Rasulullah, maka kamu juga wajib menjaga apa yang beliau wariskan. Bukan dengan serban dan simbol, tapi dengan pemahaman dan pengamalan. Belajar, mengajarkan kembali, menanam nilai, menjaga sunnah, membela kebenaran, meski sunyi dan tidak populer. Itulah warisan yang akan jadi mahkota di akhirat nanti. Bagaimana kamu tahu bahwa kamu sedang menjadi pewaris sejati? Ia mencintai ilmu, bukan karena ingin terlihat pandai, tapi karena ingin dekat dengan Allah. Ia mengamalkan apa yang ia tahu, meski sedikit. Ia menyampaikan kepada orang lain, meski hanya satu kalimat. Ia menjaga akhlaknya, karena dia tahu bahwa ilmu tanpa adab hanyalah kehancuran berbungkus kecerdasan. Ia tidak haus pujian, karena tahu bahwa yang dinilai hanyalah niatnya oleh Sang Maha Menilai. Rasulullah telah pergi, para sahabat telah wafat, imam-imam besar telah menutup matanya. Dan kini, kitalah generasi pewaris. Jangan biarkan amanah ini putus di tangan kita. Jangan jadi generasi yang disebut dalam ayat, seperti keledai yang membawa kitab. Karena ilmu tidak mengubah dirinya, warisan ini terlalu berharga untuk diabaikan, dan terlalu agung untuk dikhianati. Jika hari ini kamu memilih menjadi pewaris sejati, maka bangunlah ilmu kamu, bangun amal kamu, dan persiapkan generasi berikutnya, agar warisan ini tidak berhenti di kamu. Warisan terbesar umat Islam bukanlah kerajaan, bukan pula monumen yang menjulang, tapi hati-hati yang terpenuhi iman, dan jiwa-jiwa yang siap menjadi penjaga cahaya. Dan di balik setiap generasi yang kuat, pasti ada pendidik yang tulus, yang menanam dengan sabar meski tak selalu dipahami oleh muridnya. Maka di bab ini, kita akan merenungi bagaimana para nabi dan ulama mendidik pewarisnya, hingga lahirlah generasi yang bukan hanya pandai, tapi bertakwa dan penuh amanah. Cara Rasulullah mendidik pewarisnya, bukan ilmu saja, tapi hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sekadar mentransfer ilmu. Beliau menanamkan nilai dengan kasih, mengajarkan kebenaran dengan sabar, dan membentuk karakter dengan cinta. Beliau tidak memaksa, tapi menghidupkan kesadaran. Beliau tidak hanya mengajarkan ayat dan hadits, tapi memperlihatkan bagaimana hidup di dalamnya. Lihatlah bagaimana Rasulullah mendidik Ali bin Abi Thalib sejak kecil, hingga ia tumbuh menjadi singa ilmu dan keberanian. Bagaimana beliau mendidik Ibnu Abbas, dengan doa dan nasihat-nasihat yang penuh hikmah. Ya Allah, ajarkanlah ia hikmah dan tafsir. Doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Dan lihatlah buahnya.
Ibnu Abbas menjadi ulama besar sejak usia belia. Inilah seni mendidik pewaris. Bukan hanya bicara, tapi mendoakan, membimbing, dan memberi teladan. Para ulama besar membentuk generasi dengan cinta dan air mata. Imam Malik tidak akan mengajar, kecuali setelah mandi, memakai pakaian terbaik, dan duduk dengan wibawa. Karena bagi beliau, ilmu adalah kehormatan, dan murid harus dihormati dengan ketulusan. Imam Ahmad bin Hanbal, meski tubuhnya dicambuk dan dipenjara karena mempertahankan akidah, tidak pernah meninggalkan majelis ilmu. Dan muridnya, Imam Bukhari dan para tabi'in, menyerap bukan hanya hafalan, tapi ketaatan kepada kebenaran. Mereka tidak melahirkan pewaris lewat tekanan, tapi lewat cinta yang dalam terhadap ilmu dan Allah. Pola yang sama, pendidikan yang menyentuh jiwa. Para pewaris sejati tidak dibentuk dalam semalam. Mereka lahir dari lingkungan yang soleh. Lingkungan bukan hanya tempat fisik, tapi suasana ruhani. Di rumah mereka, zikir terdengar. Di majelis mereka, ilmu mengalir. Di lisan orang tuanya, doa tak pernah putus. Perhatian yang tulus. Tidak semua anak diasuh dengan keras, tapi semua anak butuh dicintai dalam kebenaran. Keteladanan yang nyata. Seorang anak lebih mendengar dari sikap orang tuanya daripada dari lisannya. Doa yang tak putus. Karena tidak ada pendidikan yang benar tanpa campur tangan langit. Generasi pewaris bukan banyak, tapi berkarakter. Rasulullah bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Orang yang jujur didustakan, dan pendusta dipercaya. Maka berpeganglah kalian pada sunnahku, dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Hadis riwayat Abu Dawud. Di zaman fitnah dan kebingungan, dunia tidak butuh banyak orang cerdas, tapi butuh sedikit orang yang istiqomah dan amanah. Para ulama dulu mendidik muridnya bukan agar pintar, tapi agar kuat menegakkan kebenaran saat mayoritas diam. Karena dalam Islam, nilai pewaris bukan dari jumlah, tapi dari kemampuannya menjaga warisan langit di tengah badai dunia. Realita kita hari ini, banyak pewaris, tapi sedikit penjaga. Hari ini, banyak hafidz, tapi tak banyak yang menangis saat membaca ayat. Banyak lulusan pesantren, tapi tak semua jadi pelita umat. Banyak ustadz, tapi tak semua mendidik dengan cinta. Kenapa? Karena pendidikan kehilangan ruhnya. Tidak lagi membentuk jiwa, hanya memburu angka dan prestasi. Padahal, yang dibutuhkan umat ini bukan gelar, tapi pewaris yang bisa menuntun jiwa-jiwa tersesat pulang ke Allah. Tugas kita, membangun pewaris dari rumah kita sendiri. Wahai jiwa, kalau kamu ingin warisan ini tetap hidup, maka mulailah dari rumah kamu. Jadilah perintis yang mencetak pewaris. Bacakan anak kamu kisah Nabi. Bukan hanya dongeng dunia. Ajak mereka ke masjid. Bukan hanya ke mall. Ajari mereka cinta pada Al-Quran. Bukan hanya kejar ranking. Dan yang paling penting, cintai mereka dengan cinta yang mengenalkan mereka pada Allah. Bukan cinta yang memanjakan dunia, tapi cinta yang membekali akhirat. Wahai kamu yang hari ini diberi kesempatan, ingatlah, setiap jiwa yang kamu sentuh dengan kebaikan akan menjadi saksi atas dirimu di akhirat. Jangan anggap remeh setiap nasihat yang kamu ucapkan, setiap ilmu yang kamu ajarkan, setiap doa yang kamu panjatkan untuk orang lain. Karena mungkin dari situ lahir pewaris-pewaris cahaya yang akan meneruskan jalan yang dulu dibuka oleh para nabi. Dan di saat jasad kamu membisu di dalam tanah, cahaya dari mereka akan tetap menyala, dan pahala itu akan terus mengalir. Kenapa warisan para nabi tetap hidup hingga hari ini, meski telah lewat ribuan tahun? Dan sebaliknya, mengapa banyak warisan besar manusia, kerajaan megah, filsafat agung, kejayaan dunia, akhirnya lenyap ditelan debu sejarah? Apa sebenarnya yang membuat warisan hidup abadi, dan apa yang membuatnya hilang? Apa rahasia yang dimiliki para perintis dan pewaris sejati dalam menjaga cahaya itu tetap menyala sepanjang zaman? Maka mari kita buka lembaran keempat ini untuk menjawab pertanyaan besar yang sunyi.
namun menyentuh akar kehidupan. Warisan yang abadi, disusun di atas landasan langit. Warisan yang bertahan, selalu punya satu ciri. Dibangun karena Allah, bukan karena dunia. Lihatlah Al-Quran. Ia bukan sekadar teks, tapi hidup di hati umat. Dibaca, dihafal, diamalkan, dan menjadi cahaya di setiap zaman. Kenapa? Karena ia bukan dibuat oleh manusia, tapi diturunkan oleh Allah. Dan siapapun yang ikut menjaga warisan ini, maka ia ikut hidup dalam keabadian itu. Nama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, hingga Hasan al-Bashri, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Taimiyah. Mereka semua wafat ribuan tahun lalu. Tapi ucapan mereka, doa mereka, fatwa mereka, masih hidup hari ini. Kenapa? Karena mereka tidak menulis untuk terkenal. Mereka tidak berdakwah untuk dikagumi. Tapi mereka hanya ingin satu hal. Warisan Islam tetap hidup hingga kiamat. Dan itulah yang membuat kata-kata mereka diabadikan. Bukan di batu nisan, tapi di hati manusia. Kenapa banyak warisan yang hilang? Karena banyak warisan yang dibangun di atas ego, bukan atas nama takwa. Kerajaan besar pernah ada. Persia, Romawi, Andalusia, Ottoman. Namun sebagian lenyap. Bukan karena kalah perang, tapi karena kehilangan ruh. Saat para pewaris lebih mencintai kekuasaan daripada amanah. Saat generasi selanjutnya lebih sibuk mempertahankan nama daripada menjaga nilai, maka warisan akan lapuk dan hilang dalam waktu. Tidak semua yang besar itu kuat, dan tidak semua yang kecil itu rapuh. Yang menentukan kekekalan adalah ketulusan dan ketundukan pada Allah. Apa rahasia warisan para nabi tetap hidup? Ada 5 kunci yang selalu melekat pada warisan abadi umat Islam. Dibangun atas dasar tauhid, bukan ego pribadi. Mereka tidak mencari popularitas, tapi mencari ridho Allah. Dijaga dengan amal, bukan hanya kata. Para pewarisnya hidup sesuai nilai yang diwariskan. Mereka tidak hanya bicara, mereka menjadi teladan. Dibungkus dengan cinta dan kesabaran. Dakwah para nabi dan ulama selalu lembut, tapi tegas. Tidak tergesa, tapi istiqomah. Diajarkan turun-temurun, bukan dibiarkan membeku di buku. Mereka mewariskan ilmu lewat majelis, bukan hanya lembaran kertas. Lewat kehidupan, bukan sekadar teks. Didampingi oleh doa, bukan hanya strategi. Karena hati manusia tidak dibuka dengan logika, tapi dengan cahaya. Patah hati bahaya pewaris yang menjadi perusak. Rasulullah pernah bersabda, akan datang suatu masa di mana para ulama mati satu persatu, hingga tak tersisa kecuali orang-orang bodoh yang dianggap alim. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Itulah masa ketika pewaris kehilangan rasa takut kepada Allah. Mereka memakai ilmu sebagai alat untuk mencari dunia. Mereka berdakwah bukan untuk menyentuh hati, tapi untuk memanipulasi emosi. Dan saat itu terjadi, warisan bukan lagi menjadi cahaya, tapi menjadi fitnah. Wahai kamu, jika kamu ingin warisan para nabi tetap hidup, jangan hanya kagumi mereka, tirulah mereka. Jaga keikhlasan saat mengajar, kejujuran saat menyampaikan, kesabaran saat diuji, kelembutan saat dibenci, keteguhan saat ditinggalkan. Karena hanya pewaris seperti itulah yang mampu menjaga warisan yang mulia. Jangan khawatir jika tak dikenal. Karena sejarah Islam tak dibangun oleh orang terkenal, tapi oleh orang tulus. Wahai jiwa, banyak orang membangun istana, tapi hanya sedikit yang membangun warisan. Banyak yang membuat program, tapi sedikit yang mencetak pewaris. Dan banyak yang berdakwah di atas panggung, tapi sedikit yang berdakwah di dalam kesunyian. Di tengah malam, dengan air mata dan harap kepada Allah. Jika kamu ingin warisanmu bertahan, maka niatkan hari ini. Semua yang kamu lakukan bukan untuk hasil, tapi untuk meninggalkan jalan bagi mereka yang datang setelahmu. Karena saat tubuh kamu dikembalikan ke tanah, dan dunia melupakanmu, warisan amalmu akan mengetuk pintu langit, dan berkata,
Ini dari hamba MU yang ingin meneruskan jalan cahaya. Di zaman dahulu, menjadi perintis berarti berjalan melawan arus jahiliyah, menghadapi pedang-pedang tajam, menggenggam keimanan di tengah siksaan. Tapi hari ini, menjadi perintis artinya bertahan dalam arus banjir informasi, di tengah layar-layar yang tak pernah mati, dan dunia yang terus bising, tapi membuat hati terasa semakin sunyi. Maka pertanyaannya bukan hanya, apakah kamu bisa menjadi pewaris? Tapi kini lebih dalam, maukah kamu menjadi perintis di zaman ini? Perintis zaman ini, mereka yang bangun saat dunia tertidur. Hari ini, musuh Islam tak selalu datang dengan senjata. Mereka datang dengan scroll tanpa akhir, dengan algoritma yang mencuri waktu, dengan tren yang melemahkan akhlak, dan dengan konten yang membunuh kesadaran jiwa. Di saat semua orang berlomba menjadi viral, perintis zaman ini adalah mereka yang memilih diam untuk memperbaiki hatinya, yang menulis bukan untuk disukai, tapi untuk membangunkan nurani. Mereka tidak populer, tapi doa-doanya dikenal langit. Mereka tidak viral, tapi langkahnya menggugah jiwa yang sedang sekarat. Tanda-tanda perintis zaman modern. Ia tidak larut dalam tren, tapi hidup dalam nilai. Ia tahu yang ramai belum tentu benar, dan yang benar seringkali sunyi. Ia menggunakan teknologi bukan untuk membunuh waktu, tapi untuk menghidupkan dakwah. Ia unggah yang mengingatkan. Ia bagikan yang menyentuh hati. Bukan sekadar ikut pamer gaya hidup. Ia menolak jadi hamba gadget, tapi menjadikan waktunya bernilai. Setiap story-nya jadi amal. Setiap postingnya jadi sebab kebaikan. Ia tetap bangun malam, meski semua temannya tidur. Ia paham bahwa benteng keimanan tak dibangun di keramaian, tapi di atas sajadah dan air mata dalam sepi. Ia sadar bahwa hidup bukan soal menjadi siapa di dunia, tapi menjadi apa di sisi Allah. Perintis zaman ini tak lagi melawan panah dan pedang, tapi melawan scroll yang membuat lalai, konten kosong yang membunuh rasa takut kepada Allah, pujian yang menghanyutkan amal, hasrat dipandang manusia yang menggerus keikhlasan. Di masa ini, yang bertahan dalam iman adalah yang benar-benar kuat. Rasulullah pernah bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang sabar dalam agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan itulah kamu hari ini. Jika kamu masih mau menjaga sholat, menundukkan pandangan, memperbaiki niat, dan terus belajar meski lelah, maka kamu sedang menggenggam bara itu, dan kamu sedang menjadi perintis diam-diam, yang dicatat di langit tapi mungkin tak dikenal di bumi. Perintis bukan harus ustadz, tapi siapa saja yang bergerak karena Allah. Jangan kira perintis itu hanya para ulama di panggung besar. Kadang, perintis adalah ibu rumah tangga yang menanam nilai tauhid di hati anaknya, tanpa disorot, tanpa pujian. Kadang perintis adalah pemuda yang membangun komunitas kecil untuk belajar Al-Quran di teras rumah kontrakan. Kadang perintis adalah orang biasa yang rutin menyedekahkan gajinya untuk membiayai dakwah, tanpa pernah mencantumkan nama. Mereka semua membangun jalan, agar generasi setelah mereka bisa berjalan lebih terang. Dan kelak, mereka akan bangkit di hadapan Allah sebagai pembuka jalan, yang menerima amal-amal mereka yang berjalan di atasnya. Ingin jadi perintis? Berikut langkah-langkah yang bisa kamu mulai hari ini. Perbaiki niat setiap pagi. Tanyakan, hari ini aku mau hidup untuk siapa? Bangun amalan pribadi yang tak diketahui orang lain. Sholat malam 2 rakaat. Sedekah diam-diam. Istighfar dalam gelap. Gunakan gadget untuk amal, bukan sekadar hiburan. Bagikan 1 ayat. Sebarkan 1 hadis. Buat 1 konten yang menyelamatkan 1 jiwa. Bersihkan hati dari pujian dan pengakuan. Cukup Allah yang tahu. Karena dunia tidak bisa menyelamatkanmu. Bersabarlah jika tidak dilihat. Karena perintis jarang disorot, tapi setiap langkahnya dihafal oleh malaikat. Wahai jiwa, mungkin kamu bukan pewaris dari keturunan Nabi. Mungkin kamu bukan dari keluarga pesantren. Tapi kamu bisa menjadi perintis yang kelak dilihat Allah dengan cinta. Bukan soal dari mana kamu berasal,
Tapi kemana kamu sedang berjalan? Dan hari ini, kamu bisa mulai meninggalkan warisan. Meski hanya satu sujud yang tak pernah kamu lewatkan. Meski hanya satu ilmu yang kamu tulis. Meski hanya satu hati yang kamu sadarkan. Karena bisa jadi, dari hal kecil itu, Allah menjadikannya jalan panjang yang terus disusuri oleh kebaikan. Hingga setelah kamu mati, amal kamu masih hidup. Akhirnya, setelah perjalanan panjang tentang makna menjadi perintis, dan beratnya menjadi pewaris, kita tiba di satu simpulan yang harus ditanam dalam-dalam. Bahwa setiap kita pasti akan mewariskan sesuatu. Entah warisan yang mendekatkan keturunan kita ke surga, atau warisan yang membuat mereka jauh dari jalan Allah. Entah meninggalkan jejak yang menyala terang hingga hari kiamat, atau hanya menjadi debu yang hilang ditiup angin dunia. Dan hari ini adalah kesempatan terakhir untuk memilih ingin dikenal di langit, atau hanya tercatat di bumi. Apa yang membuat warisan hidup selamanya? Warisan yang hidup selamanya adalah warisan yang memiliki 3 unsur utama. Dibangun dengan keikhlasan. Tidak untuk nama, tidak untuk reputasi, tapi karena ingin diterima oleh Allah. Dibentuk oleh konsistensi. Warisan bukan tentang satu momen viral, tapi tentang langkah-langkah kecil yang tak pernah berhenti. Dihidupkan dengan cinta. Karena cinta adalah bahan bakar warisan yang tak pernah padam. Cinta kepada Allah, cinta kepada kebenaran, dan cinta kepada generasi yang belum lahir. Jejak abadi para kekasih Allah. Mari kita tengok sejenak. Siapa yang menulis mushaf pertama Al-Quran? Zaid bin Sabit. Tak banyak orang menyebut namanya, tapi amalnya hidup di setiap rumah muslim. Siapa yang pertama kali berdakwah di Afrika? Ulama dan pedagang muslim yang tak dikenal namanya. Tapi karena mereka, berjuta-juta muslim di benua itu lahir hingga hari ini. Siapa yang menyusun kitab-kitab hadis? Mereka tidak punya tim digital, tidak punya media. Tapi niat dan ketulusan mereka mengabadikan nama mereka lebih dari semua influencer hari ini. Mereka semua bukan hanya hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka membangun jalan agar generasi setelahnya tidak tersesat. Bagaimana kamu bisa meninggalkan jejak yang abadi? Wahai jiwa, jika hari ini kamu ingin meninggalkan sesuatu yang bisa menemani kamu saat semua sudah pergi, maka lakukanlah 5 hal ini dengan istiqomah. Tanam satu nilai dalam hati seseorang. Ucapkan satu kalimat yang menyadarkan. Ajarkan satu kebaikan yang menyelamatkan. Tulis satu ilmu yang bermanfaat. Meski hanya status, artikel, atau buku catatan pribadi. Karena ilmu yang ditulis bisa hidup lebih panjang dari umurmu. Didik satu jiwa dengan cinta. Anakmu, muridmu, atau bahkan temanmu. Didik mereka agar mencintai Allah, bukan dunia. Bangun satu amal yang terus berjalan. Wakaf Al-Quran, sumur, masjid kecil, atau ajak orang lain belajar mengaji. Biarkan amal itu hidup terus walau kamu sudah tiada. Berdoalah agar kamu termasuk yang mewariskan cahaya, bukan kegelapan. Karena tanpa pertolongan Allah, semua usaha hanya akan menjadi debu yang sia-sia. Perjalanan kita belum selesai. Mungkin kamu bukan orang besar. Mungkin kamu tidak terkenal. Mungkin hidupmu terasa biasa-biasa saja. Tapi jika setiap hari kamu melangkah karena Allah, menanam karena cinta pada kebaikan, dan menjaga agar amal kamu tidak rusak oleh ria, maka kamu sedang membangun warisan yang kelak akan menjadi penolong saat kamu tak bisa bergerak lagi. Wahai jiwa yang sedang mencari cahaya, jangan pernah meremehkan langkah kecilmu hari ini. Jangan pernah malu memulai kebaikan meski tak sempurna. Jangan pernah menyerah menjadi pewaris kebenaran meski dunia mencemoohmu. Karena kelak, di hadapan Allah, bukan siapa kamu di dunia yang akan ditanya, tapi apa yang kamu wariskan dari hidupmu. Warisan bukan selalu berbentuk harta, tapi bisa jadi sebuah doa yang kamu ajarkan, sebuah sujud yang kamu ajarkan anakmu, sebuah kalimat la ilaha illallah yang kau tanamkan dalam hati pasanganmu, atau sebuah ilmu kecil yang terus diajarkan hingga generasi akhir zaman. Itulah harta sejati. Itulah warisan agung. Doa penutup. Ya Allah,
Jadikan kami perintis kebaikan dalam diam, dan pewaris kebenaran dalam istiqomah. Jangan biarkan kami mati sebelum meninggalkan sesuatu yang Engkau cintai, dan hidupkan hati kami dalam cahaya yang Engkau ridho. Jika kami tak bisa menjadi pewaris para nabi, maka izinkan kami menjadi pengikut setia mereka, yang menjaga jejak-jejak kebenaran, meski hanya dengan satu langkah kecil. Amin. Ya Ar-Rabbal A'alamin. Terima kasih telah membersamai hingga akhir. Semoga narasi ini menjadi sebab kamu berubah, menjadi perintis yang tak dikenal di dunia, tapi disebut dengan cinta di langit Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.